Tidak ada kisah yang lebih mengusik jiwa ketimbang misteri. Selamat malam penyuka misteri. Kisah pengusik kita kali ini berkaitan dengan ilmu hitam, pesugihan, dan tumbalnya. Bapakku melakukan pesugihan yang memakan tumbal setiap 10 tahun sekali. Ibuku 2002, kakakku 2012, aku 2022. Namaku Nadia. Aku bungsu dari 2 bersaudara. Kakak lelakiku 4 tahun lebih tua dari aku. Kami tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur. Dulu, kami sekeluarga hidup bahagia. Bapak dan ibu adalah pedagang di pasar. Dari kios kecil, kemudian berkembang menjadi toko besar dan selanjutnya jadi distributor sembako sampai ke kota seberang. Perkembangan usaha keluargaku amat pesat dalam waktu yang terbilang singkat. Hidup kami berkelimpahan, sangat lebih dari cukup. Rumah kami di kawasan elit pun yang paling mentereng. Kami yang paling rajin melakukan renovasi, khususnya sejak awal tahun 2000-an. Ada saja yang diganti, sampai-sampai bentuk rumah kami aneh, tapi tetap mewah. Di balik semua itu, ternyata ada harga teramat mahal yang harus kami bayar. Hubungan keluarga kami tidak lagi seerat dulu. Bapak dan ibu sering bertengkar. Bapak jadi temperamental. Kami sekeluarga dilarang bersih-bersih rumah. Bapak juga tidak mau ada pembantu di rumah kami. Praktis, semua urusan beberes rumah diserahkan pada ibu. Rumah sebesar itu, dan urusan ibu tidak hanya beberes. Jadilah rumah kami tidak seperti rumah pada umumnya, malah lebih menyerupai kandang. Petaka kami berawal dari perubahan sikap ibu. Dia sering melamun dan sakit-sakitan. Setiap malam di atas jam 12, ibu selalu berjalan dalam tidurnya menuju halaman belakang. Dia lalu terdiam menatap pohon jambu di belakang rumah. Kali lain, ibu tiba-tiba berteriak histeris. Dia ketakutan. Dalam pandangannya, ada makhluk menakutkan yang hendak menyergapnya. Tapi hanya ibuku saja yang melihat. Kami pikir itu adalah dampak dari demam berhari-hari yang ibu alami. Saat kondisi ibu seperti itu, bapakku pulang ke rumah membawa kepala kambing hitam 2. Dia langsung membawa kepala kambing itu ke ruang kerjanya di lantai atas dan menyuruh kami semua masuk kamar. Maafin ibu ya, kalian harus nurut sama bapak biar kalian hidup. Selamat. Kalimat itu sering ibu ucapkan saat bersama dengan kami. Aku dan kakakku tidak tahu apa maksudnya. Sampai tragedi itu terjadi. Kami sedang makan di ruang tengah yang terhubung dengan dapur. Ibu tiba-tiba berdiri dan berkata kepada kami bahwa dia hendak mengambil minum. Tapi sampai di dapur, ibu malah memasak air memakai panci besar. Adegan selanjutnya terlalu ngeri untuk aku ingat-ingat. Saat air dalam panci mendidih, ibu memasukkan kepalanya ke dalamnya. Aku dan kakakku yang menyaksikan kejadian itu langsung berteriak-teriak histeris. Aku masih ingat benar,
Setelah kami menarik ibu menjauhi panci, ibu terkulai ke lantai dan kejang-kejang sebelum kemudian meninggal dunia. Itu tahun 2002. Tanpa ibu, aku dan kakakku menjalani kehidupan yang semakin tidak karuan. Di rumah kami ada makhluk berkepala kambing dengan penampakan yang sangat seram. Tanduk-tanduk di kepala kambing itu runcing. Matanya merah menyala. Telapak tangan makhluk itu besar, lengkap dengan kuku-kuku hitam panjang yang lebih tajam dari pisau. Makhluk itulah yang meneror hari-hari kami. Ada pula makhluk-makhluk tak kasat mata lainnya. Pernah suatu malam, kakakku berlari ke kamarku dengan wajah pucat. Dia ketakutan. Saat itu dia hanya bilang bahwa dia ingin tidur di kamarku. Beberapa hari kemudian barulah dia bercerita bahwa malam itu dia mimpi buruk. Dia melihat ibuku di dalam kerangkeng dan diikat dengan rantai besi. Saat terbangun, kakakku masih mendengar tangisan ibu dari arah halaman belakang. Karena itulah kakakku ketakutan. Sejak saat itu, kami sering mendengar suara kambing mengembik dari arah halaman belakang. Karena jendela kamar kakakku menghadap ke halaman belakang, dia pun lebih sering diteror. Selain suara-suara itu, dia juga melihat kuntilanak merayap di jendela kamarnya. Kuntilanak itu menyeringai sambil memelototkan matanya. Bertahun-tahun teror itu kami alami. Tetangga kami juga menduga kami memelihara kambing di halaman belakang karena ternyata mereka pun sering mendengar suara kambing pada tengah malam sampai menjelang subuh. Tahun 2012. Kakakku bertengkar hebat dengan bapak. Kakakku sampai membawa pisau dan mengancam hendak membunuh bapak. "Kamu bunuh ibuku, sekarang saatnya aku membalas," ujar kakakku. Kata-katanya membuatku bergidik. Bapakku yang tersudut lalu menangis. "Iya, seharusnya bapak yang mati, bukan ibu," katanya. Dia lalu bercerita bahwa bapak dan ibu bersepakat dengan iblis dalam akta pesugihan. Atas persetujuan ibu, bapak akan menumbalkan kambing hitam secara berkala. Kesepakatan itu pula yang mengharuskan kami terus-terusan merenovasi rumah dan tidak boleh mengizinkan orang lain tinggal bersama kami. Ketika yang bapak terima dari pesugihan itu berlimpah-limpah, maka berubahlah kesepakatan. Bapak harus mengorbankan orang-orang yang dia sayangi untuk ditukarkan dengan harta. Dan kesepakatan itu tidak bisa bapak tolak, karena dia sudah menikmati hasil pesugihannya. Penjelasan bapak itu membuat hatiku remuk. Kakakku juga langsung meninggalkan rumah dan tidak pulang sampai berhari-hari. Kami kecewa pada bapak. Tapi bapak mengaku tidak punya pilihan lain dan hanya bisa melanjutkan apa yang sudah dia mulai. Salah satunya adalah menumbalkan kambing hitam, mempersembahkan kepalanya kepada makhluk berkepala kambing di rumah kami, lantas menguburkan kepala kambing itu di halaman belakang. Di lokasi itulah jika tengah malam tiba, maka terdengarlah suara-suara kambing itu. Bulan demi bulan berganti. Aku dan kakakku hanya bisa pasrah. Sampai hari itu, kakakku tiba-tiba jatuh tak tersadarkan diri. Sekujur tubuhnya membiru, matanya mendelik ke atas seperti orang tercekik. Nyawanya tidak tertolong. Tahun itu, 2012, kakakku meninggal dunia. Sama persis dengan isi perjanjian bapak dan iblis untuk menumbalkan orang-orang tersayang dalam jeda 10 tahun. Tersisalah aku.
Tahun 2022 ini adalah waktuku. Entah kematian seperti apa yang akan aku hadapi. Sembari menunggu masaku di dunia ini berakhir, aku harus tetap membantu ritual Bapak dan menghadapi teror makhluk berkepala kambing, kuntilanak, dan makhluk-makhluk mengerikan lain yang sepertinya sengaja Bapakku undang ke rumah ini.